Jakarta, ucapan Ferdy Sambo ke mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan saat menyebar skenario pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, terungkap. Apa yang diucapkan Sambo? Hal ini terungkap dalam petikan surat dakwaan Hendra Kurniawan yang dicantumkan di SIP PPN Jaksel, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Dalam surat dakwaan, disebutkan salah satu upaya Ferdy Sambo untuk menutupi fakta kematian Brigadir Yosua adalah dengan menghubungi Hendra. Jaksa menyebut Ferdy Sambo meminta Hendra Kurniawan datang ke rumahnya. Saat dihubungi Sambo, Hendra berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, di mana terdakwa Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdy Sambo. Demikian tercantum dalam petikan dakwaan di SIP PPN Jaksel. Sesampainya di rumah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan disebut menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Jaksa mengatakan Ferdy Sambo lantas menyebut adanya pelecehan terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Berselang sekira pukul 19.15 terdakwa Hendra Kurniawan tiba di rumah saksi Ferdy Sambo di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 dan bertemu langsung dengan saksi Ferdy Sambo di carport rumahnya, di mana pada saat itu terdakwa Hendra Kurniawan bertanya kepada saksi Ferdy Sambo, "Ada peristiwa apa bang?" Dijawab oleh saksi Ferdy Sambo, "Ada pelecehan terhadap mbakmu," tulis jaksa dalam petikan dakwaan. Dalam dakwaan disebut, Ferdy Sambo lantas lanjut menceritakan skenario yang telah dibuatnya. Disebutkan bahwa Putri Chandrawati mengalami pelecehan dan berteriak-teriak hingga terjadi baku tembak antara Yosua dan Barada Richard Eliezer alias Baradae. Kemudian saksi Ferdy Sambo melanjutkan ceritanya bahwa, "Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nopriansyah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian," tulis petikan surat dakwaan. Ferdy Sambo pun menceritakan kronologi kejadian versi skenarionya kepada Brigjen Hendra, yakni skenario Barada Richard Eliezer alias Baradae mendengar teriakan Putri Chandrawati, kemudian menghampiri sumber teriakan, lalu melihat sosok Brigadir Yosua di depan kamar Putri Chandrawati. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer, Pudihang Lumiu sambil bertanya, "Ada apa, bang?" Ternyata Nopriansyah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer, Pudihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdy Sambo. Jelas petikan surat dakwaan itu. Jalan cerita yang dikarang Sambo selanjutnya adalah Baradae menembak balik Brigadir Yosua, yang akhirnya Brigadir Yosua tewas. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer, Pudihang Lumiu membalas tembakan Nopriansyah Yosua Huta Barat, sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa, yaitu Nopriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdy Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan, sambungnya. Diketahui, sidang Hendra Kurniawan akan digelar pada tanggal 19 Oktober tahun 2022. Namun surat dakwaan Ferdy Sambo DKK sudah dilampirkan di SIP PPN Jaksel. Hendra Kurniawan akan didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Jangan lupa subscribe dan terus support channel ini agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terviral dan menarik. Terima kasih. Salam berita viral. Salam.